Gebrakan Risma yang bikin pamor Anies bakal redup. Ditulis oleh Sherdy dari siwon.com. Sebelum lanjut ke video, jangan lupa untuk subscribe supaya Anda terus mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Usai dilantik sebagai Mensos, Risma langsung gerak cepat melaksanakan tugasnya. Hal pertama yang dilakukan adalah melakukan belusukan ke flyover Pramuka, Jakarta Timur. Dia berjanji kepada para pemulung di tempat kumuh itu untuk mencarikan rumah bagi mereka. Risma memulai aksi belusukannya dengan menemui sepasang suami istri menjadi pemulung sedang membawa gerobak berisi sampah. Dalam sebulan, mereka hanya mendapatkan upah sebesar Rp800.000. Hidup yang serba kekurangan. Ditambah lagi, mereka harus mengirimkan uang untuk anak-anak mereka di kampung. Risma berjanji akan mencarikan rumah untuk mereka agar tak perlu menghabiskan biaya untuk mengkontrak rumah. Selain itu, Risma juga akan memberikan pelatihan kepada pasutri itu agar bisa berwirausaha. Bapak Ibu, saya carikan rumah, jadi nggak perlu ada biaya ngontrak. Tetap cari sampah seperti ini, nanti sampah dari Kementerian Sosial bisa untuk Bapak. Sambil saya ajari usaha, masa mau terus kayak gini, mau ya? Pujuk Risma. Selain itu, Risma juga belusukan ke tempat kumuh lainnya yang ada di kolong jembatan. Kolong jembatan sekitar Jalan Pramugasari 2 itu dijadikan sebagai tempat berteduh para gelandangan yang tak memiliki tempat tinggal di ibu kota. Aksi Risma ini bukan hal yang mengejutkan karena saat menjabat sebagai wali kota Surabaya, dia terkenal aktif turun ke lapangan untuk menyerap aspirasi dan menampung keluh kesah warga. Menurut manajer program Saiful Mujani Research dan Consulting SMRC, Saidiman Ahmad, Risma masuk ke Kementerian Sosial pada waktu yang tepat. Ketika kita menghadapi musibah ekonomi akibat wabah, program bantuan sosial dari pemerintah memang butuh manajer sekelas Risma agar bantuan itu efektif dan tepat sasaran, kata Saidiman. Menurutnya, jika Risma berhasil secara konsisten melakukan belusukan ke masyarakat yang terpinggirkan, bukan tidak mungkin dia punya potensi yang besar untuk menarik sentimen positif warga. Dan jika melihat kinerjanya selama memimpin Surabaya, sangat mungkin sukses itu dibawa ke lingkungan Kementerian Sosial. Saya kira bukan hanya Anies yang bisa tergeser, tapi juga tokoh-tokoh lain tingkat nasional. Selama ini publik mengamati apa yang dilakukan pejabat negara, dan warga melakukan evaluasi terus-menerus. Pengambil kebijakan yang serius dan efektif bekerja akan mendapatkan dukungan politik, katanya lagi. Selama ini, suara oposan Anies di DKI seperti tidak mendapatkan kanal politik yang memadai. Kalau Risma dan tim mulai membangun kerja politik di DKI, saya kira Anies akan mendapatkan pesaing sepadan, kata dia. Kita semua juga sudah tahu kan, kalau ditariknya Risma ke Jakarta untuk mengisi jabatan Mensos karena ada tujuannya. Kemungkinan terbesar adalah mempersiapkan Risma menjadi calon gubernur DKI Jakarta. Sudah lama Risma digadang-gadang bakal nyalon sejak Ahok masih menjabat gubernur DKI. Melihat kinerja dan prestasinya yang epik, sungguh sayang kalau orang seperti Risma tidak diorbitkan ke tingkat yang lebih tinggi. Seperti yang dikatakan tadi, jika Risma berhasil di Kemensos, peluangnya menggeser pamor Anies cukup terbuka. Hingga saat ini, belum ada pesaing kuat Anies dalam Pilkada DKI mendatang. Nama-nama lain lebih terkait dengan Pilpres 2024 mendatang. Risma masih dikaitkan dengan Pilgub DKI. Mari kita dukung Risma berhasil di sini. Cukup menarik bagaimana Risma akan mencarikan rumah untuk pemulung agar tidak perlu ngontrak lagi. Apakah membangun rusunawa seperti yang dilakukan Ahok, atau memberikan subsidi atau bantuan untuk tinggal di tempat yang lebih layak? Kalau ini beneran dilakukan, Anies tentu saja bakal ketar-ketir mengingat Anies tidak identik dengan relokasi warga ke tempat yang layak. Hanya Ahok yang masif melakukan itu sejak dulu. Anies juga tidak identik dengan belusukan. Lebih senang dengan penataan kata dan kalimat. Apalagi Anies sudah dari dulu mendapatkan citra negatif dan rapor merah dalam banyak hal. Di sisi lain, Risma kemungkinan besar akan mendapatkan banyak sorotan media. Jika kinerjanya dapat terus dipertahankan, maka Risma akan mendapatkan publisitas yang cukup masif. Cukup jadi modal untuk menarik simpati warga, terutama yang selama ini menyesal dengan pilihan politiknya. Tampaknya, kehadiran Risma membuat Anies terpaksa peras otak. Bagaimana menurut Anda?